Pada tahun 1937, di sebuah kota kuno di Tiongkok, Nanking, terjadi tragedi yang sangat mengerikan. Di tengah Jepang menginvasi Cina, ratusan ribu warga Nanking meninggal akibat penghabisan massal secara brutal yang dilakukan militer Jepang. Bahkan, di Harbin Manchuria, Tiongkok pun dengan kejam, Jepang menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan atau eksperimen manusia, tepatnya di unit 731. Namun, berbeda saat Jepang menjajah Indonesia di tahun 1942. Meski terdapat berbagai kekejaman Jepang yang menimpa rakyat Indonesia, seperti Romusha, Junggun Ianfu, dan lain-lain, masa penjajahan Jepang yang berlangsung selama 3,5 tahun ini memberi dampak besar serta meninggalkan jejak-jejak yang bertahan hingga kini. Bahkan, dalam berbagai propagandanya secara dramatis, Jepang berhasil merubah seluruh tatanan yang sebelumnya telah dibuat oleh Belanda, baik dari segi politik, budaya, ekonomi, pendidikan, hingga kemiliteran. Bagi militer Jepang, kala itu Indonesia merupakan wilayah yang sumber daya alam dan sumber daya manusianya bisa dimanfaatkan untuk perang Asia Pasifik. Sedangkan bagi sebagian rakyat Indonesia, militer Jepang merupakan saudara tuanya yang kelak akan memberikan harapan serta cita-cita rakyat Indonesia, yakni kemerdekaan bangsa Indonesia. Video ini akan membahas berbagai warisan penjajahan Jepang hingga berbagai pengalaman pahit yang dialami oleh rakyat Indonesia. Kita bangsa Indonesia harus memegang penghidupan untuk diri sendiri, sebab kita bukan lagi budak dari siapapun juga. Bala tentara Daini Pong datang di Pulau Jawa untuk menghancur leburkan imperialisme Barat dan untuk membantu bangsa Indonesia mendirikan penghidupan. Setelah militer Belanda kalah telak dengan Jepang dalam pertempuran darat, laut, dan udara dalam merebut wilayah Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang dengan mendatangi perjanjian kapitulasi Kalijati. Dengan begitu, Indonesia memasuki suatu periode baru, yakni periode penjajahan militer Jepang. Di masa awal menduduki Indonesia, militer Jepang membentuk pemerintahan sementara yang kemudian dinamakan Pemerintahan Dai Nippon yang dipimpin langsung oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan begitu, Jepang leluasa merubah seluruh tatanan dan sistem yang dulunya dibuat oleh Belanda. Salah satunya yakni dalam sistem pemerintahan. Berbeda dengan masa kolonial Belanda yang hanya memiliki satu pemerintahan sipil yang berpusat di Batavia. Namun, pada bulan Maret 1942, pemerintahan Dai Nippon membagi 3 pemerintahan militer. Di antaranya, Tentara ke-25 atau Tommy Sudan untuk wilayah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Pemerintahan Tentara ke-16 atau Assam Sudan untuk wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Dan pemerintahan Armada Selatan kedua atau Dai Ninai Kenkantai untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Masing-masing pemerintahan terdapat kepresidenan atau shu yang terdiri dari beberapa ken atau kabupaten yang masing-masing dipimpin oleh seorang kencho atau bupati. Di bawah ken dan kencho terdapat beberapa gun atau kawedanan yang dipimpin oleh kuncu atau dana. Sementara di bawah gun terbagi menjadi beberapa son atau kecamatan yang dipimpin oleh sonco atau camat. Dan pemerintahan yang paling bawah disebut sebagai ku atau desa yang dipimpin oleh kunco atau lurah. Jabatan kunco inilah yang pada umumnya dipegang oleh orang-orang Indonesia. Kita bangsa Indonesia harus memegang penghidupan untuk diri sendiri, sebab kita bukan lagi budak dari siapapun juga. Penataan sistem pemerintahan secara struktural ini dimaksudkan oleh pemerintahan Dai Nippon untuk lebih mudah memobilisasi rakyat dalam berbagai kepentingan serta memantau seluruh pergerakan. Bahkan, pemerintahan Dai Nippon kemudian membentuk berbagai lembaga departemen, di antaranya Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan Industri, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman.
Tujuan dibentuknya berbagai departemen ini untuk mensosialisasikan segala kebijakan Dai Nippon kepada rakyat Indonesia dan untuk memudahkan Dai Nippon dalam menjalankan pemerintahannya. Sekarang di bawah pimpinan Dai Nippon telah dibuktikan bahwa bermacam-macam barang yang dulu disangka hanya dibuat oleh luar negeri saja dapat pula dikerjakan di Pulau Jawa. Dengan adanya sistem pemerintahan yang dibentuk secara struktural yang bahkan melibatkan rakyat Indonesia ini, pada hakikatnya disambut baik oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dan untuk menjalankan berbagai propaganda demi kepentingannya dalam Perang Pasifik, Jepang kemudian membentuk beberapa organisasi dan agenda propaganda. Untuk memuluskan propagandanya, Jepang kala itu mengaku sebagai saudara tua sesama ras Asia. Pada tanggal 29 April 1942, membentuk propaganda 3A, yakni Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Propaganda ini memberikan kesan bahwa Indonesia belum mampu mandiri sebagai bangsa merdeka tanpa adanya petunjuk dan bantuan dari Jepang. Namun, upaya ini gagal dilakukan oleh Jepang yang pada akhirnya propaganda 3A dibubarkan karena dibutuhkan pemimpin rakyat pribumi untuk menggalang suatu massa. Untuk itulah, pada bulan Juli 1942, tokoh-tokoh nasional yang ditawan oleh Belanda seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan oleh Jepang dengan menawarkan kerjasama kepada para tokoh nasional itu. Kala itu, pemerintahan Dai Nippon menawarkan iming-iming kesetaraan status antara warga Jepang dan warga pribumi. Sebagai gantinya, Soekarno dan Hatta harus bisa membujuk rakyat Indonesia agar mau bekerja sama dengan Jepang. Dan kesepakatan itu membuahkan hasil. Akhirnya, pemerintahan Dai Nippon membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 16 April 1943 yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kesepakatan yang dilakukan oleh para tokoh nasional ini jelas memiliki konsekuensi. Mereka dicap sebagai antek Jepang oleh rakyat Indonesia. Namun, para tokoh nasional ini memiliki alasan mengapa kesepakatan ini harus mereka ambil. Soekarno dan beberapa tokoh lainnya memang tidak memiliki pilihan lain mengingat kondisi rakyat yang lemah dan bahkan sebagian besar tidak memiliki kemampuan berperang serta senjata untuk melawan penjajah. Pada akhirnya, rakyat Indonesia harus merasakan penderitaan dan pedihnya penjajahan Jepang. Di lain sisi, Soekarno dan beberapa tokoh lainnya juga memanfaatkan gerakan Putra ini untuk menanamkan rasa nasionalisme dan semangat kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Di masa penjajahan Jepang, segala sesuatu yang berbau barat dihapuskan, termasuk perbedaan kasta, suku, ras, dan agama. Berbeda dengan masa kolonial Belanda yang menganggap bahwa orang-orang pribumi merupakan ras kelas 2 atau ras paling bawah. Namun di masa penjajahan Jepang, semua kasta dianggap setara termasuk dalam hal agama. Di lain sisi, pemerintahan Dai Nippon yang sebelum kedatangannya sudah menyebarkan mata-mata di Hindia Belanda, menyadari adanya kekuatan besar dari kelompok Islam yang masih konkret. Akhirnya, pemerintahan Dai Nippon kemudian mendekati kelompok atau organisasi Islam dengan tujuan untuk memobilisasi rakyat dalam kepentingannya. Dan pada akhirnya, Maret 1942, pemerintahan Dai Nippon kemudian membentuk Sumubuh atau Kantor Urusan Agama yang dipimpin oleh tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Kiai Haji Wahid Hasyim. Melalui pimpinan NU, Jepang mengharapkan Sumubuh dalam memobilisasi massa umat Islam yang tentunya untuk kepentingan Jepang. Selain itu, dalam rangka memberikan kelonggaran kepada golongan Islam di Jawa, pemerintahan Dai Nippon tetap mengizinkan berdirinya organisasi Islam dari zaman kolonial Belanda, salah satunya Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. Namun, MIAI dirubah oleh Dai Nippon yang kemudian pada tanggal 1 Agustus 1942 berganti nama menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, suatu aliansi kelompok Islam yang langsung dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Arti penting dari kehadiran Masyumi ini
tentu tidak hanya terletak pada pengakuan Jepang terhadap kekuatan Islam, namun juga sebagai kesempatan bagi para tokoh-tokoh Islam dalam memainkan perannya saat berhadapan dengan pemerintahan Jepang untuk memberikan kesadaran kepada umat tentang arti kemerdekaan, yang kemudian membangkitkan rasa nasionalisme seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Buya Hamka, dan lain-lain. Dalam adanya kebijakan politik Islam yang diterapkan oleh Jepang ini, menandakan bahwa golongan Islam pada masa penjajahan Jepang secara relatif lebih leluasa untuk bergerak. Namun, bukan berarti golongan Islam selalu mengekor pada pemerintahan Jepang, karena banyak praktek-praktek yang menyebabkan sebagian dari tokoh-tokoh Islam yang menarik diri untuk tidak bekerja sama lagi dengan Jepang. Bahkan hingga timbul sebuah pemberontakan kepada pemerintahan Jepang dari pihak kelompok Islam, seperti pemberontakan di Singaparna, Indramayu, hingga Aceh. Untuk menanamkan rasa kebencian terhadap Barat pada masa penjajahan Jepang, berbagai budaya yang bertendensi ke Barat dihapuskan. Dalam penggunaan bahasa misalnya, pemerintahan Dainippon membuat kebijakan yang melarang seluruh bahasa Barat dan mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia dan Jepang, yang mana kedua bahasa ini digunakan di berbagai bidang, seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga dalam kehidupan sehari-hari. Di lain sisi, dalam rangka membangkitkan dan mengobarkan perasaan anti-Barat di Indonesia, Jepang mempopulerkan lagu-lagu dengan syair yang membakar semangat anti-Barat dan juga sebagai propaganda. Namun kesempatan ini juga digunakan oleh para seniman musik di Indonesia saja untuk menciptakan lagu-lagu yang membangun kesadaran atas tipu daya Jepang. Bahkan di lain sisi, pada tanggal 29 Agustus 1942, pemerintahan Dainippon mengadakan sebuah pameran lukisan yang diikuti oleh banyak seniman di berbagai daerah. Pameran yang berlangsung selama 60 hari ini sukses diadakan, yang kemudian melahirkan seniman-seniman Indonesia. Kondisi budaya yang terjadi pada masa penjajahan Jepang memang berubah secara signifikan. Bahkan pemerintahan Dainippon berusaha untuk mencempangkan Indonesia. Kala itu, pemerintahan Dainippon menerapkan budaya Seikere atau membungkuk kepada bendera Hinomaru. Selain itu, kalender yang digunakan di Indonesia juga menganut sistem Jepang. Akibatnya, banyak dari kalangan ulama yang menentang aturan yang dibuat oleh Jepang. Selain dalam budaya dan kesenian, pemerintahan Dainippon juga membuat kebijakan dalam bidang pendidikan yang seakan-akan peduli terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia, yang mana kala itu mengalami kemunduran. Oleh karena itu, pemerintahan Dainippon kemudian membolehkan setiap anak tanpa memandang suku, ras, maupun etnis tertentu untuk bisa bersekolah dengan berbagai tingkatan sekolah rakyat yang ditempuh selama 12 tahun. Bahkan, Jepang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua tingkatan sekolah. Sementara itu, dalam bidang pers, pemerintahan Dainippon mengendalikan semua media komunikasi seperti surat kabar, majalah kantor, berita radio, dan film untuk kepentingan propagandanya. Di lain sisi, pemuda-pemuda Indonesia juga memanfaatkan media komunikasi ini untuk menanamkan kesadaran akan tipu daya Jepang. Sejak pertengahan Maret 1942, pemerintahan militer Jepang berencana untuk melibatkan rakyat-rakyat pribumi di berbagai daerah untuk menjadi militer. Hal ini bertujuan untuk membantu kekuatan Jepang dalam perang Asia Pasifik. Dengan propaganda bela negara kala itu, pemerintahan Jepang membuat propaganda militer yang kemudian diikuti oleh banyak pemuda Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 2 September 1942, pemerintahan militer Jepang membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia yang kemudian diberi nama Heiho. Pasukan ini bertugas untuk melakukan pekerjaan kasar yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia. Namun, karena memburuknya kondisi peperangan pada tahun 1943, militer Jepang mempersenjatai dan memberikan pelatihan perang terhadap pasukan Heiho.
Sebagian dari mereka banyak yang dikirim ke Burma dan Moratai, bahkan dengan menarasikan kisah-kisah kepahlawanan, pengorbanan, hingga narasi berani mati Ahmad Heiho di medan perang. Militer Jepang dapat meningkatkan perekrutan para pemuda Indonesia untuk menjadi Heiho. Tidak hanya organisasi militer, organisasi semi-militer pun juga ikut mewarnai propaganda Jepang. Pada tanggal 29 April 1943 misalnya, pemerintahan Dainippon membentuk Seinendan atau Barisan Pemuda yang kini dikenal sebagai Karang Taruna dan Kaibodan atau Keamanan Desa yang kini dikenal dengan Siskamling. Organisasi Seinendan dan Kaibodan ini ditujukan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan, bimbingan fisik dan mental, serta keterampilan. Namun, seiring dengan memburuknya kondisi Jepang dalam perang melawan pasukan sekutu, pada tanggal 9 Agustus 1943, pemerintahan Jepang memasukkan pendidikan militer terhadap organisasi Seinendan, sedangkan Kaibodan lebih diarahkan dalam pelatihan kepolisian. Dan saat itu pula, Kaibodan berada di bawah Departemen Kepolisian. Seiring dengan terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik, pemerintahan Dainippon kemudian memberikan janji manis tentang kemerdekaan Indonesia kepada para tokoh nasional dengan memberikan tawaran untuk membentuk pasukan militer. Akhirnya, pada tanggal 15 Oktober 1943, Kesatuan Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk oleh pemerintahan Jepang dengan pembagian pangkat seperti Daidancho atau Komandan Batalion, Judancho atau Komandan Kompi, dan melakukan perekrutan anggota PETA, dan Sudancho atau Komandan Peleton. Dalam melakukan perekrutan anggota PETA, pemerintahan Dainippon juga melibatkan tokoh-tokoh agama dengan menanamkan cinta tanah air berdasarkan ajaran agama. Ironisnya, perekrutan tentara PETA ini dimanfaatkan oleh pemerintahan Jepang untuk mendukung Perang Asia Pasifik dan mempertahankan kekuasaan Jepang di Indonesia. Walaupun pembentukan PETA hanya dimanfaatkan oleh militer Jepang, namun ada sisi baik dengan adanya pembentukan PETA ini. Melalui pendidikan khusus dan pelatihan rutin yang diberikan oleh Jepang, membuat semangat patriotisme dan semangat nasionalisme tentara PETA terhadap bangsanya yang terjajah semakin besar. 14 Agustus 1945, berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu terdengar oleh para tokoh nasional termasuk para tentara PETA. Kesepakatan ini tidak disia-siakan oleh para tentara PETA dengan segera para tentara PETA bersama golongan muda segera mendesak kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945, semua organisasi militer seperti PETA dan Heiho kemudian dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 22 Agustus 1945, pemerintahan Indonesia yang baru dibentuk membuat badan militer baru yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Anggota kesatuan BKR ini terdiri dari mayoritas tentara PETA KNIL dan beberapa gerakan militer maupun laskar. Dan seiring berjalannya waktu, tentara BKR ini kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI.